Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nur Putri Hidayah selaku dosen pengampu hukum acara perdata. Di sini saya Rania Ramiandita dengan NIM 484 dengan rekan saya bernama. Saya Re Arsyanafi, NIM 444. Baik, di sini kami akan melakukan presentasi terkait bagaimana eksekusi dan upaya hukum praktik dalam praktik hukum acara perdata itu sendiri dengan maksud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum acara perdata. Selanjutnya untuk eksekusi hukum akan saya serahkan kepada Ray. Ray dipersilahkan. Oke, baik. Bentar. Oke, kembali. Yang pertama itu eksekusi hukum. Eksekusi hukum adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman. Eksekusi hukum ini dilakukan secara paksa dan jika perlu dengan bantuan hukum dan dan bantuan kekuatan hukum. Nah, pengertian eksekusi ini sama dengan pengertian menjalankan putusan dan disebutkan dalam pasal 195 HIR atau pasal 200 tentang putusan pengadilan negeri adalah atas perintah dan tugas pemimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis eksekusi. Yang pertama, itu ada eksekusi membayar sejumlah uang. Nah, eksekusi membayar sejumlah uang itu apabila seseorang enggan memenuhi isi putusan, maka ia dihukum dengan membayar sejumlah uang. Dan apabila sebelum putusan dijatuhkan, akan dilakukan sita jaminan. Lalu yang B ini ada eksekusi melakukan sesuatu perbuatan. Eksekusi melakukan suatu perbuatan itu penghukuman kepada pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan. Pihak yang dikalahkan tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi putusan karena perbuatan yang belum dilakukan dapat digantikan dengan nilai sejumlah uang. Yang ketiga ada eksekusi real. Eksekusi real itu pelaksanaan putusan pengadilan dengan penyitaan barang. Dan barang itu barang bergerak maupun tidak bergerak untuk memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan. Lanjut, prosedur eksekusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur eksekusi, yang di mana ada mengajukan surat permohonan eksekusi. Mengajukan surat permohonan eksekusi, tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memenangkan perkara di pengadilan untuk meminta pengadilan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Dua, teguran atau peringatan. Teguran atau peringatan itu berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memerintahkan pihak yang kalah dalam perkara untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga itu ada tidak mengindahkan teguran. Tidak mengindahkan teguran itu, pihak yang kalah dalam perkara ini tidak mematuhi atau tidak melakukan tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan dalam surat teguran. Maka dari itu, pengadilan akan memberi eksekusi lanjutan seperti penyitaan aset atau tindakan hukum lainnya. Lanjut, putusan yang belum dikeluarkan pengadilan. Nah, putusan yang belum dikeluarkan oleh pengadilan itu berupa keputusan akhir dari pengadilan yang masih dalam proses penyusunan atau belum diresmikan dan diumumkan. Lalu putusan ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 5. Putusan yang telah dikeluarkan pengadilan. Keputusan resmi yang telah diumumkan oleh pengadilan setelah melalui proses persidangan
Lalu putusan ini bisa berupa putusan sela atau putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, tadi saya menjelaskan tentang prosedur eksekusi. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan untuk eksekusi. Nah, faktor-faktor yang menjadi hambatan eksekusi atau yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan atau non-executable. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang alasan-alasan hambatan eh, atau yang menghambat jalannya eksekusi. Yang pertama itu ada harta kekayaan tereksekusi tidak ada. Nah, maksudnya itu, jika secara nyata tidak dijumpai harta tereksekusi dalam eksekusi membayar sejumlah uang, maka sudah barang itu tidak dapat dijalankan. Jadi, harta kekayaan tereksekusi tidak ada itu tidak terjadi adanya eksekusi. Lalu ada putusan bersifat deklarator. Sebagaimana dijelaskan dalam asas-asas eksekusi, salah satu eksekusi ini ialah putusan yang dijatuhkan bersifat kondemnitoir, yakni amar yang berisi penghukuman kepada pihak terhukum. Lalu barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga. Nah, prinsipnya eksekusi ini harus dinyatakan tidak dapat dijalankan apabila barang objek eksekusi ini sudah berpindah kepada pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak tergugat. Lalu selanjutnya itu ada eksekusi terhadap penyewa. Nah, eksekusi terhadap penyewa ini yang tidak ikut digugat sama halnya dengan eksekusi terhadap pihak ketiga yang menguasai barang objek eksekusi yang berdasarkan atas hak yang sah dan sekaligus berkaitan dengan asas yang diatur dalam 1576 KU Perdata yang menentukan jual beli tidak memutus sewa menyewa. Lanjut ada barang yang hendak dieksekusi dijaminkan kepada pihak tiga. Nah, barang yang hendak dieksekusi dijaminkan kepada pihak ketiga itu sama saja seperti barang objek eksekusi yang pindah tangan ke pihak ketiga tadi. Lanjut perubahan status tanah menjadi tanah negara. Nah, apabila eksekusi dilakukan atas tanah yang telah berubah menjadi statusnya milik negara, maka alasan untuk menyatakan eksekusi non-eksekutable ini dapat bersifat HGB atau HGU dan itu tidak bisa menjalankan sifat eksekusinya. Lalu barang objek eksekusi berada di luar negeri. Nah, pada prinsipnya eksekusi terhadap barang yang di luar negeri dinyatakan non eksekutable. Hal ini sesuai dengan asas nasionalitas dan ekstrateritorial yang terkandung dalam hukum acara perdata. Selanjutnya, dua putusan saling berbeda. Nah, apabila terdapat dua putusan yang telah sama-sama memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amat putusnya saling berbeda, nah, padahal baik mengenai subjek dan objeknya pasti sama. Jadi, misal dua putusan ini saling berbeda, maka prosedur eksekusi itu pun gagal. Lalu, yang terakhir ada eksekusi terhadap harta kekayaan bersama. Hal ini terkait dengan masalah jatuhnya harta kekayaan bersama menjadi hak istri atau suami. Jadi dalam prosedur eksekusi tidak bisa yang namanya harta kekayaan bersama. Jadi harta kekayaan bersama itu tidak bisa menjadi prosedur eksekusi, harus harta harta individualisme atau legati forti ya. Nah, sekian dari penjelasan saya yaitu tentang eksekusi dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rania tentang upaya hukum. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait upaya hukum itu sendiri dalam praktik hukum acara perdata. Nah, yang dimaksud dengan upaya hukum, yakni suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim. Jikalau salah satu pihak merasa putusan pengadilan ini tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari sejak dikeluarkannya putusan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis upaya hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya upaya hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Nah, sebelum masuk dalam contoh penerapannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan upaya hukum biasa itu sendiri. Nah, dalam upaya hukum biasa itu sendiri merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, yakni upaya hukum biasa itu penerapannya seperti ada perlawanan, banding, dan juga kasasi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang upaya hukum perlawanan itu sendiri atau biasa yang disebut dengan verzet. Nah, verzet atau perlawanan ini tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dalam 2 kali berturut-turut dan tidak menyuruh wakil atas kuasa hukumnya. Pihak tergugat ini pun dapat mengajukan perlawanan paling lambat 14 hari setelah putusan telah diberitahukan. Nah, dasar hukum dalam perlawanan atau verzet ini dapat dilihat dalam pasal 129 HR, yang dimana dalam perlawanan ini ada pun beberapa syarat yang perlu diajukan dalam mengajukan perlawanan dalam upaya hukum biasa ini, eh, yang mana setelah keluarnya putusan Verstek ini, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lebih dari 14 hari dan jikalau ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Kemudian yang ketiga ada dimasukkan serta diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat itu mengajukan gugatannya. Kemudian yang kedua ada upaya hukum banding yang dimana suatu putusan pengadilan ini tidak diterima oleh pihak yang dikalahkan dikarenakan putusan tidak mencerminkan keadilan. Maka pihak yang dikalahkan dapat mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Nah, dasar hukumnya ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yang dimana ada pun beberapa cara pengajuan banding, yang dimana dalam pengajuan banding ini, permohonan banding ini diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri. Kemudian ada pun urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ini, bila mana ada pernyataan banding, Panitera akan membuat akta banding. Kemudian dalam Panitera ini dicatat dalam register induk perkara. Kemudian pernyataan banding ini harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding ini keluar. Kemudian pembanding dapat membuat memori banding. Kemudian terbanding ini pun bisa mengajukan kontra akan memori banding tersebut. Kemudian yang ketiga ada upaya hukum biasa dalam bentuk kasasi, yang dimana kasasi ini merupakan dapat dimintakan oleh salah satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Dengan demikian, para pihak dapat mengajukan kasasi bila mana merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Nah, adapun alasan permohonan kasasi ini termaktub dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang mana tidak berwenang baik baik kewenangannya absolut maupun relatifnya, kemudian tidak menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, eh, dalam permohonan kasasi ini akan batalnya putusan yang bersangkutan apabila lalai dalam memenuhi syarat-syarat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum luar biasa ini merupakan dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Nah, upaya hukum luar biasa ini eh, jenisnya ada dua juga, yakni peninjauan kembali serta adanya perlawanan pihak ketiga, yang dimana peninjauan kembali ini merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Dan terkait upaya hukum luar biasa itu sendiri. Dalam upaya hukum luar biasa itu sendiri merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Pengajuan permohonan PK ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang mana dalam
Adapun beberapa alasan melakukan peninjauan kembali ini termaktub dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 95 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yakni adanya novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh para hakim pidana yang dinyatakan palsu. Kemudian apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat ataupun bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, serta telah dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kemudian ada juga mengenai suatu bagian dari tuntutan ini belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, serta dalam putusan ini adanya suatu kekeliruan hakim ataupun kekeliruan yang nyata. Nah, dalam waktu pengajuan peninjauan kembali ini 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap termaktub dalam pasal 69 Undang-Undang 14 tahun 1985. Nah, kemudian yang kedua ada perlawanan pihak ketiga atau biasa kita sebut dengan Dender Verzet, yang di mana perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merugikan pihak ketiga. Perlawanan ini pun disebabkan karena adanya suatu perkara yang dihadapi para pihak bersengketa tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga, serta keputusan hakim pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun telah merugikan pihak ketiga secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimana adapun dasar hukum dalam perlawanan pihak ketiga ini diatur dalam pasal 195 ayat 6 HR. Kemudian cara pengajuannya pun diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Nah, dengan demikian kesimpulan yang dapat kita tarik atas presentasi kami kali ini yakni eksekusi dan upaya hukum merupakan dua hal yang penting dalam acara perdata. Upaya hukum digunakan untuk melawan putusan yang dianggap tidak sesuai, sementara pelaksanaan eksekusi dilakukan untuk menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mediasi dapatlah menjadi alternatif yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.